wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, baik secara lisan maupun tulisan. Adakah yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa berupa fenomena alam, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Nah, pada teks eksplanasi ini ada 3 struktur. Yang pertama yaitu adalah identifikasi fenomena. Yang kedua adalah deretan penjelas atau proses kejadian. Dan yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Pada identifikasi masalah atau pernyataan umum, di sini mengenai gambaran awal tentang apa yang akan kita sampaikan. Misalnya kita ingin menyampaikan tentang banjir. Jadi pada awal kalimat ditulis banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Kemudian deretan penjelas. Deretan penjelas ini atau proses kejadian merupakan inti penjelasan apa yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau ulasan, merupakan komentar yang kita sampaikan pada teks eksplanasi. Nah, setelah tadi telah Ibu jelaskan mengenai teks eksplanasi, adakah dari anak-anak yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan salah satu video tentang asal-usul bahasa Indonesia. Anak-anak bisa mencermati video tersebut, kemudian memberikan pendapatnya mengenai video yang telah ditampilkan. Ibu akan menyimpulkan mengenai materi kita, struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu identifikasi fenomena, di mana di sini isinya adalah gambaran awal mengenai suatu permasalahan atau fenomena. Yang kedua yaitu proses kejadian atau deretan penjelas, di mana isinya adalah inti dari penjelasan atau topik yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah ulasan atau interpretasi atau juga bisa yaitu adalah komentar dari permasalahan yang diangkat dalam teks eksplanasi. Ya, itulah dia teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi ini adalah menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita harus peka terhadap lingkungan kita. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa di seluruh Indonesia ada bejibun jumlahnya, apalagi di seluruh dunia. Meski begitu, sekarang kita dan sebagian besar penduduk dunia yang menggunakan aksara alfabet bisa mencatat berbagai pengetahuan, informasi, dan saling memahami dari hampir semua orang di dunia. Terima kasih pada alfabet yang mengabadikan pengetahuan umat manusia. Tapi yang mau ngomong, siapa sih penemu simbol-simbol alfabet ini sebetulnya? Rupanya ada cerita yang sangat-sangat panjang di balik penemuan A, B, C, dan teman-temannya. Singkatnya, perkembangan aksara alfabet bisa dilacak jauh di zaman Mesir kuno di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut sebagai hieroglif. Masalah simbol-simbol yang rumit ini cuma dipakai para penguasa dan bikinnya sangat makan waktu, sampai akhirnya muncullah media yang lebih enteng dan gampang ditulis. Lalu makin sering ditulis, simbol hieroglif yang rumit ini pelan-pelan jadi makin sederhana sehingga lebih cepat untuk ditulis. Seiring berlalunya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Phoenicia. Berhubung orang-orang Phoenicia suka begadang, maksudnya berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar kemana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Phoenicia mulai berkembang jadi alfabet mula-mula, sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi jadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang.
Karena itu, siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang misteri yang mustahil bisa dipecahkan. Meski begitu, nenek moyang alfabet bisa kita lacak lewat bentuk dan bunyinya. Misalnya simbol sungai dalam hieroglif Mesir diadaptasi bangsa Fonisia jadi simbol mem, yang nantinya akan berevolusi jadi alfabet M yang kita kenal sekarang. Terus gimana caranya kita orang Indonesia bisa nulis pakai alfabet Latin? Intinya alfabet yang kita pakai sekarang berakar dari peradaban di Eropa di mana dulu disebarkan oleh pemerintah Romawi saat berusaha menaklukkan dunia dan menyebarkan kebudayaannya. Berabad-abad kemudian kerajaan Belanda yang menyerap dan mengadopsi dari sisa kerajaan Romawi menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda. Nah, berhubung bahasa Melayu jadi basis bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, akhirnya kita pakailah si ABCD ini sampai hari ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.